Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan Taufik dan hidayahnya kita semua masih dapat diberi kesehatan untuk dapat berkumpul dalam perkuliahan metodologi penelitian kualitatif pada hari ini. Kalau kita salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati kepada dosen pengampun kita Ibu Leli Saumita MPD, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, serta teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebagai moderator akan memandu berjalannya presentasi proposal metodologi penelitian dengan judul manajemen sarana prasarana di SMA Negeri 4 Samarinda. Adapun ini adalah presentasi dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang maksudnya seperti Nadia Diansa Fadila, Muhammad Akmal, dan Ridwan Yani. Untuk penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh saudari Mbak Nadia Diansa Fadila. Kepadanya dan 4 saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Manajemen kurikulum salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan nasional. Di samping itu, kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Untuk menunjang keberhasilan kurikulum, diperlukan upaya pemberdayaan bidang manajemen atau pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum pada tingkat lembaga atau sekolah perlu dikoordinasi oleh pihak pimpinan atau manajer dan pembantu pimpinan atau manajer yang dikembangkan secara integral dalam konteks manajemen berbasis sekolah MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan serta disesuaikan dengan visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka proposal ini ditulis untuk membantu mempersiapkan manajemen sekolah bermutu terutama berkenaan dengan manajemen kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan di sekolah. Baik itu dilakukan oleh para guru, komite sekolah, kepala sekolah, dan pihak-pihak yang terkait dengan mengembangkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalahnya, itu yang pertama ada bagaimana perencanaan kurikulum di SMA 4 dan bagaimana pengembangan kurikulum di SMA 4. Tujuan penulisan observasi ini secara umum adalah untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai SMA 4 Samarinda Seberang dan sebagai bahan untuk penyusunan tugas laporan mata kuliah metodologi penelitian. Manfaatnya, observasi ini bermanfaat untuk mendapatkan data sebagai bahan untuk mendapatkan data, dan data yang sudah didapatkan diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembacanya mengenai SMA 4 Samarinda Seberang. Penegasan istilah. Yang pertama, kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Sementara itu, jika ditinjau dari segi bahasa, kata kurikulum ini bermula dari bahasa Yunani, yakni kurir atau pelari atau kurir tempat berpacu. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Fadila atas penjelasannya mengenai bab 1, latar belakang, sama tujuan, dan juga sampai sistematika penulisan ya. Alhamdulillah cukup jelas penjelasannya. Selanjutnya di sini ada bab 2 terkait pembahasannya teori-teori yang ada dalam manajemen sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 4 Samarinda yang akan dijelaskan oleh Mbak Aulia Utami. Padanya waktu dan tempat yang belakang.
Baik, di sini saya akan Membahas membahas kajian pustaka. A. Manajemen kurikulum. Yang pertama, pengertian manajemen kurikulum. Definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertuang dalam pasal 1 butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang B. Perencanaan kurikulum. Manajemen dalam perencanaan kurikulum dapat diartikan sebagai keahlian atau kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana perencanaan itu dilaksanakan secara profesional merupakan dua hal yang perlu diungkapkan dalam perencanaan kurikulum. Yang C. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum berlandaskan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tujuan filsafat dan pendidikan nasional. Yang kedua, sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang ketiga, perkembangan peserta didik yang menunjuk pada karakteristik perkembangan peserta didik dan lain-lain. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Aulia Utami yang sudah menjelaskan bab 2 terkait teori-teori apa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu manajemen sarana prasarana di SMA Negeri 4 Samarinda. Selanjutnya kita langsung aja ke bab 3 ya, yaitu pembahasan mengenai bab 3 yaitu metodologi penelitian yang akan dibahas oleh Mbak Dianisa Fadila. Kepadanya waktu dan 4 saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexi J. Moleong yang diungkapkan oleh Mamik menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan fenomenologis. Fenomenologi adalah suatu studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memaknai suatu objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar. Selanjutnya ada fokus penelitian. Agar penelitian tidak terlalu meluas, maka fokus penelitian hanya mengenai manajemen kurikulum di SMA 4 Samarinda yang meliputi perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum di SMA 4 Samarinda. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fadila atas penjelasannya tentang metode penelitian yang mereka gunakan dalam penelitian ini, yaitu manajemen sarana prasarana di SMA Negeri 4 Samarinda. Jadi penjelasan yang sudah dipaparkan oleh pemateri tadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan atau kritik dan juga saran terkait dengan proposal yang telah dipaparkan oleh pemateri? Nah, di bagian footnote-nya itu tidak ada penjelasan mengenai footnote dari materi itu. Terima kasih. Atas kritik dan sarannya, tentunya itu akan menjadi bahan evaluasi untuk pemateri nanti selanjutnya agar dapat menampilkan karya yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Mbak Eka. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Akmal, Nadia Dianisa Fadila dan juga Muhammad Wanyari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya juga sebagai moderator mohon maaf apabila ada terdapat banyak kata-kata yang salah. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik manusia semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.